Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Legusdi dari kelas MJ101. Kali ini saya akan mempresentasikan pengantar akuntansi 1 dengan soal pertama, yaitu Tuan Abdullah pada bulan Januari 2024 membuka bengkel servis dengan nama Cahaya di Bogor, melakukan transaksinya selama bulan Januari sebagai berikut. Tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadinya sebesar 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaannya. Tanggal 4 Januari, diberi perlengkapan secara tunai seharga 150.000. Tanggal 5 Januari, diterima pendapatan jasa servis sebesar 200.000 dari Tuan Ali. Tanggal 9 Januari, diberi peralatan dari toko mandiri seharga 150.000. Uang dibayar secara tunai 80.000 dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Tanggal 12 Januari, diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar 800.000 secara tunai. Tanggal 16 Januari, diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar 500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Tanggal 18 Januari, diterima sebagai pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 Januari sebesar 150.000. Tanggal 20 Januari dibayar biaya iklan 120.000 dan biaya listrik sebesar 250.000. Tanggal 23 Januari dibayar biaya gaji karyawan sebesar 300.000. Tanggal 24 Januari diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 50.000. Tanggal 26 Januari dibayar biaya telepon sebesar 100.000. Tanggal 27 Januari dibeli perlengkapan dari toko Megah sebesar 50.000 secara kredit. Tanggal 28 Januari, Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 3 juta. Dari soal tersebut diminta pertama itu susunlah transaksi-transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi menggunakan kertas kerja, aktiva, kas piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain utang seperti utang bank dan lain-lain, modal. Tuan Abdullah pada bulan Januari 2024 membuka bengkel servis dengan nama Cahaya di Bogor, melakukan transaksinya selama bulan Januari sebagai berikut. Ini merupakan adalah tabel dari transaksi tersebut. Pada tanggal 2 Januari, investasi pemilik pada kolom kas bertambah 2.500.000 dan di kolom peralatan bertambah 500.000. Pada tanggal 4 Januari, transaksi beli perlengkapan tunai pada kolom kas berkurang 150.000 dan pada kolom perlengkapan bertambah 150.000. Tanggal 5 Januari, pendapatan jasa tunai nama transaksinya bertambah di kolom kas di aset 200.000. Pada tanggal 9 Januari, di kolom transaksi beli peralatan, pada kolom kas berkurang 80.000, pada kolom peralatan bertambah 150.000, dan pada kolom liabilitas di hutang bertambah 70.000. Pada tanggal 12 Januari, transaksi pada nama kode transaksi pendapatan jasa tunai di kolom kas bertambah 800.000. Pada tanggal 16 Januari, pendapatan jasa kredit pada kolom piutang bertambah 500.000. Pada tanggal 18 Januari, terima pelunasan hutang bertambah di kolom kas bertambah 150.000. Pada tanggal 20 Januari, transaksi bayar biaya iklan dan listrik pada kolom kas berkurang 370.000. Pada tanggal 24 Januari, transaksi itu price pemilik
berkurang 50.000 pada kolom kas. Tanggal 26 Januari, transaksinya adalah bayar biaya telepon itu berkurang 100.000 pada kolom kas. Tanggal 27 Januari, transaksi membeli perlengkapan kredit itu bertambah di kolom perlengkapan yaitu 50.000. Untuk 28 Januari, pinjaman Bank BRI bertambah pada kolom kas 3 juta dan liabilitas di hutang bank itu sebesar 3 juta. Pada soal kedua, pada bulan Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2024 adalah: tanggal 1 Desember, Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta ke perusahaannya. Tanggal 4 Desember menerima uang dari pelanggan selama minggu sebesar 750.000. Ya, tanggal 7 Desember, Nyonya Devi membeli perlengkapan secara kredit di unit Jati Jaya sebesar 600.000. 11 Desember, Nyonya Devi membeli perlengkapan secara tunai sebesar 250.000. Tanggal 18 Desember, dibayar biaya listrik sebesar 250.000. Tanggal 21 Desember, dibayar biaya-biaya lain sebesar 150.000. Tanggal 24 Desember, Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Tanggal 25 Desember diterima dari pelanggan atas jasa secara tunai 400.000 dan yang belum dibayar yaitu adalah 200.000. Tanggal 28 Desember dibayar tagihan dari pelanggan sebesar 100.000. Tanggal 31 Desember dibayar gaji karyawan sebulan sebesar 300.000. Dari soal di atas diminta untuk membuat jurnal umum atas transaksi-transaksi di atas ya, dan yang kedua adalah posting jurnal tersebut ke dalam buku besar dan susunan neraca saldo per 31 Desember 2024. Pada jurnal umum ada kolom tanggal, kolom akun, kolom debit, dan kolom kredit. Pada tanggal 1 Desember di akun kas bertambah 6 juta di kolom debit dan modal Nyonya Devi 6 juta di kolom kredit. Pada tanggal 4 Desember pada akun kas di kolom debit 750.000 dan pendapatan jasa di kolom kredit 750.000. Tanggal 7 Desember di kolom akun peralatan 600.000 di kolom debit, hutang usaha 600.000 di kolom kredit. 11 Desember perlengkapan 250.000 di kolom debit, kas 250.000 di kolom kredit. 18 Desember beban listrik 250.000 di kolom debit, kas 250.000 di kolom kredit. 21 Desember beban lain-lain 150.000 di debit, kas 150.000 di kolom kredit. Tanggal 24 Desember, Prive 100.000 di kolom debit, kas 100.000 di kolom debit. Tanggal 25 Desember, jasa 400.000 di kolom debit dan kas 600.000 di kolom kredit. Tanggal 28 Desember, tagihan 100.000 di kolom debit,
dan kas 100.000 di kolom kredit. Tanggal 31 Desember pembayaran gaji 300.000 di kolom debit dan kas 300.000 di kolom kredit. Untuk buku besar kas ada 4 kolom: tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Pada 1 Desember modal di kolom debit itu 6 juta. Tanggal 4 Desember pendapatan jasa di kolom debit 750.000. 11 Desember di kolom keterangan itu perlengkapan. Di kolom kredit itu 250.000. Untuk biaya listrik pada tanggal 18 Desember di 250.000 di kolom kredit. 21 Desember untuk biaya lain-lain itu 150.000 di kolom kredit. 24 Desember price 100.000 di kolom kredit. 25 Desember pendapatan jasa yaitu 400.000 di kolom debit. Tanggal 28 Desember pelunasan piutang itu 100.000 di kolom debit. Untuk 31 Desember gaji karyawan ada di kolom kredit yaitu 300.000. Sedangkan modal tanggal 1 Desember keterangan itu kas 6 juta di kolom kredit. Untuk pendapatan jasa buku besarnya 4 Desember keterangan itu kas 750.000 di kolom kredit. Tanggal 25 Desember keterangan kas 400.000 pada kolom kredit. Pada tanggal 25 Desember keterangan piutang usaha 200.000 di kolom kredit. Untuk buku besar peralatan pada tanggal 7 Desember keterangan utang usaha 600.000 di debit. Untuk buku besar perlengkapan tanggal 11 Desember keterangan kas 250.000 di debit. Buku besar utang usaha 7 Desember keterangan peralatan itu 600.000 di kredit. Buku besar piutang usaha 25 Desember pendapatan jasa yaitu 200.000 di debit. 28 Desember keterangan kas itu 100.000 di kredit. Buku besar biaya listrik 18 Desember keterangan kas itu 250.000 di debit. Untuk buku besar biaya lain-lain yaitu 21 Desember keterangan kas 150.000 di debit. Buku besar biaya gaji tanggal 31 Desember keterangan kas yaitu 300.000 di debit. Untuk buku besar price tanggal 24 Desember keterangan kas itu 100.000 di kolom debit. Dan berikutnya itu adalah neraca saldo. Yang pertama itu adalah nama akun adalah kas 6.200.000 di debit. Yang kedua piutang usaha nama akunnya bertambah 100.000 di debit. Nama akun perlengkapan yaitu 250.000 di kolom debit. Yang keempat nama akun peralatan itu 600.000 di kolom debit. Utang usaha itu 600.000 di kredit. Modal Nyonya Devi di kolom kredit itu adalah 6 juta. Untuk price Nyonya Devi berada di kolom debit itu 100.000. Untuk pendapatan jasa ada di kolom kredit yaitu 1.350.000. Nama akun biaya listrik berada pada kolom debit yaitu sebesar 250.000. Untuk biaya lain-lain nama akunnya bertambah 150.000 di kolom debit, serta biaya gaji berada di kolom debit yaitu sebesar 300.000. Maka total dari akun tersebut adalah 7.950.000 di kolom debit
dan 7.950.000 di kolom kredit. Demikian presentasi dari tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.